Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan mendemokan aplikasi sisik ikan Banten. Nah, aplikasi sisik ikan Banten. Kemudian untuk di localhost ini menggunakan web browsernya menggunakan SAMPP versi 3.3.0. Kemudian untuk versi PHP-nya menggunakan versi PHP 8.2. Lalu untuk Laravel-nya menggunakan yang terbaru saat ini ya, jadi versi 12. Menggunakan versi 12. Kemudian untuk menjalankannya, kalau di localhost tinggal dipanggil PHP artisan share. Nah, kalau sudah running tinggal dipanggil URL-nya. URL-nya ini tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan halaman depannya seperti ini. Kemudian ini visual datanya. Dan ini data ini yang input adalah para admin dan petugas, ini kepala dinas. Kemudian kalau diklik ini bisa diperbesar seperti ini. Lalu ada tentang aplikasi ya, jadi ini tentang aplikasi ini seperti ini. Kemudian fiturnya ini hasil tangkap, budidaya ikan, harga ikan pasar, produksi ekosistem laut dan pengolahan ikan. Alur kerjanya ini pendataan, pencatatan, monitoring dan pelaporan. Untuk perannya ada admin, ada budidaya, ada petugas, TPI, ekosistem, harga ikan sama pengolahan. Teknologi yang digunakan adalah Laravel 12 dengan Bootstrap 5, kemudian MySQL, Google Map API sama Fonte ya untuk WA-nya. Kemudian di panduannya yang ini untuk budidaya, ini untuk sama yang untuk ekosistem. Ini adalah, kemudian ini ada menu sambutan kepala dinas seperti ini. Ini isinya visi dan misi dan lain sebagainya. Data yang tampil, kemudian di sini ada statistik perikanan. Ini ada cut untuk hasil tangkap. Nah, ini tinggal dilihat detailnya nih, nanti ini karena ini datanya ada cuma 2025 sampel data ya, nanti filternya hanya ada 2000. Kemudian ini ada grafik hasil tangkap per kabupaten kota, kemudian per TPI, per jenis ikan, kapal, per tangkap sama ukuran ini. Lalu di bawahnya ada datanya nih, ini tinggal di filter misalnya lebak, filter. Nah, datanya tampil seperti ini. Misalnya Pandeglang berubah di sini seperti ini. Kemudian TPI tempat ikan, nah, tinggal di filter. Nah, untuk melihat datanya ya, ini jenis ikan, nah, seperti ini. Kalau mau di reset datanya tinggal di reset. Itu untuk yang hasil tangkap. Kemudian ada budidaya. Budidaya juga sama di grafik, ada grafik per jenis budidaya, per jenis usaha, per jenis ikan, sama ada tabelnya sama seperti ini. Misalnya pembenihan terapkan, nah, misalnya ikan hias terapkan, usaha laut terapkan, kemudian ada harga pasar ikan seperti ini. Stok ikan per pasar, per jenis ikan, per kabupaten kota, sama ada datanya nih. Data bisa difilternya kota Tangerang, tinggal diterapkan pasar anyar seperti ini. Jenis ikannya bisa difilter, kemudian nama pasarnya difilter.
Kemudian ada produksi garam. Seperti ini ada grafik, ada filter tahunnya juga. Kemudian ini ada kabupaten atau kota sama filter unit usaha garamnya, misalnya garam gurih. Seperti ini. Kalau mau di reset tinggal di reset. Sama ada mapnya di sini ya, lokasinya. Kemudian ada ekosistem laut. Nah, seperti ini. Ini ada filternya juga, ada jenis ekosistemnya, kemudian ada datanya, ada mapnya juga. Kemudian pengolahan ikan. Nah, seperti ini. Ada filter tahun juga sama. Dan ini ada filter kabupaten kota, jenis pengolahan, kemudian bahan baku. Jadi ini adalah tampilan beranda depannya. Kemudian untuk loginnya, ini role-nya ada admin, petugas, pengolahan, ekosistem, budidaya, harga ikan, tangkap, TPI, tempat pelelangan ikan. Misalnya login sebagai admin ya, jadi biar tampil semua fiturnya apa saja. Nah, seperti ini kalau yang full admin. Ada profil saya, kemudian ada akun pengguna. Akun pengguna ini kalau kirim login, misalnya ada yang minta di resetin, walaupun nanti bisa reset sendiri dia dengan catatan emailnya aktif dan ada nomor HP-nya, jadi terkirim ke WA sama ke email. Jadi bisa kirim ulang atau pada saat tambah, ketika ditambah tersimpan nanti akan terkirim informasi loginnya, user dan passwordnya. Edit juga sama, nanti terkirim, jadi seperti itu. Kemudian ini total hasil tangkap, seperti ini datanya. Ini kalau nge-input seperti ini. Kemudian produksi seperti ini. Produksi garam, lalu ekosistem laut ini nambah. Nah, ini kalau lokasinya tinggal diklik aja nanti akan terisi otomatis. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Dia akan sesuai dengan koordinatnya. Mana yang diklik nanti dia yang nggak ambil koordinatnya, jadi seperti itu ya. Kemudian ada pengolahan ikan sama. Lalu ada total unit pengolahan ikan. Kemudian ada master data. Ini master datanya jenis ikan, jenis kapal, ukuran kapal, alat penangkapan, dokumen perizinan, jenis budidaya, jenis ini banyak lah. Jadi ini adalah master datanya. Master datanya ini gunanya untuk apa? Jadi pada saat input, misalnya input hasil tangkap nih, klik hasil tangkap. Nah, ini adanya di master data. Tab ini juga sama. Misalnya ini, ketika pilih Labuan 1, maka nama kapal yang ada di ini yang tampilnya ada 1. Jadi seperti itu ya. Jenis ikan juga ada di master data. Kemudian budidaya. Nah, sama ini kalau misalnya tambah ada pilihannya. Nah, ini pilihan ini adanya di master data ya. Jadi bisa dinamis, bisa ditambah. Ini jenis usahanya juga sama ada di master data. Jenis ikan, satuan juga ada di master data. Kemudian harga ikan di pasar. Tambah misalnya nama pasar,
jenis. Ini adanya di master data semua. Kemudian petani garam sama seperti ini. Kemudian unit produksi, lalu ekosistem laut sama ini tambah, dan tinggal dipilih apa jenisnya, tahun anggaran, sama mapnya, sama pengolahan ikan, sama ini ditambah, ini pilihannya. Jadi data yang tampil ini itu adanya di master data semua. Ini adalah halaman admin ya. Kemudian ada pengaturan aplikasi. Nah, ini kalau mau ganti nama, ganti logo, ganti foto kepala dinas, namanya, NIP, logo login, kemudian konfigurasi yang mengirim email ke user ya. Ini kemudian yang ngirim email ke WhatsApp, sama ada token kontennya yang ngirim ke WhatsApp ya. Jadi ini adalah untuk tampilan admin, kelola akun, profil, tentang. Nah, saya buka browser satu lagi, misalnya login sebagai petugas ya. Login sebagai petugas, ini usernya, kemudian ini passwordnya. Nah, di petugas tampilannya seperti ini. Ini ada hasil tangkap, ini dia bisa input budidaya, saya edit, input, hapus, harga ikan. Lalu ada yang bidang pengolahan. Nah, pengolahan berarti ini data yang tampil adalah data pengolahan saja. Nah, seperti ini tampilannya. Unit pengolahan ikan, jenis ikan, bahan ikan, tuh. Kemudian untuk yang ekosistem laut, nah, jadi dia hanya mengolah tentang ekosistem laut saja. Nah, seperti ini ekosistem laut, master datanya bisa ditambah, kemudian tinggal kalau mau tambah tinggal input. Kemudian di sini ada ekspor Excel, ekspor PDF. Lalu ada yang budidaya. Nah, budidaya berarti dia hanya mengolah tentang budidaya ikan. Nah, seperti ini budidaya ikan, tinggal tambah. Kemudian ada ekspor Excel, ekspor PDF. Lalu berikutnya harga ikan. Nah, bidang harga ikan ini. Nah, jadi dia hanya mengolah data tentang harga ikan. Kemudian berikutnya ada dulu yang harga ikan. Yang harga ikan ini dia mengolah sesuai dengan ini, sesuai dengan rule-nya. Misalnya Kota Tangerang, berarti dia hanya mengolah harga pasar di Kota Tangerang. Jadi ini kalau ditambah kayak gini, jadi pasar yang tampil ada pasar yang ada di Tangerang.
seperti ini. Di kelola akun, rule harga ikan. Nah, seperti ini. Dia hanya ngolah di Kota Tangerang saja, seperti itu. Kemudian yang hasil tangkap dia sesuai dengan TPI-nya, tempat pelelangan ikannya. Jadi misalnya yang ini TPI 1 angka, jadi dia hanya mengolah data di TPI Labuhan 1. Nah, seperti ini, data yang tampil juga TPI 1. Nah, ini membatasinya di mana? Membatasinya di sini, akun tangkap. Nah, ini kalau dilihat dia hanya ngolah yang di rule tangkap, kemudian ini maaf, yang di rule TPI. Seperti ini. Jadi kalau usernya ini, emailnya ini, berarti dia hanya mengolah di TPI 1 Labuan Pandeglang, ini 2, ini 3 aja, seperti itu. Ya, data yang tampil juga sama, jadi hanya di TPI itu sendiri. Jadi kalau nginput nama kapal dan sebagainya itu sesuai dengan ini. Jadi ininya ke lock, nggak bisa dipilih. Tapi kalau admin atau petugas dia bisa milih. Nah, dia bisa milih. Jadi seperti itu ya gambaran singkatnya untuk aplikasi Sisik Ikan Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk source kodenya, ini sudah ada database. Kemudian ini nanti tinggal disesuaikan nama databasenya dan sebagainya.